Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kita tidak akan pernah punya ilmu jika kita tidak mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat untuk bisa bertatap muka, bermuajahah, sekalipun hanya lewat virtual. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita aturkan ke baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya, amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang telah lalu, Bapak telah menjelaskan tentang pembukaan, yaitu di video itu Bapak menjelaskan apa? Tentang fungsi hadis, tentang ilmu hadis secara global. Kita akan mempelajari lewat kitab, yaitu Bulughul Maram. Kitab ini dikarang oleh ulama besar, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sekarang mempelajari tentang hadis. Hadis itu adalah ilmu semua yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa belajar itu lewat tulisan-tulisan para ulama. Dan alhamdulillah kita sekarang diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengkaji kitab Bulughul Maram. Kita langsung mulai saja kajiannya. Ini yang pertama, yaitu tentang Kitabus Syiyam. Kitabus Syiyam adalah pokok-pokok bahasanya, yaitu tentang puasa. Bab yang di dalamnya nanti menjelaskan tentang puasa. Langsung saja Bapak bacakan ya hadisnya yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam kitab ini halamannya adalah 138. Kitabus Syiyam, anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu, janganlah kalian mendahulukan Ramadhana, puasa Ramadan atau memasuki bulan Ramadan, bisaumin, dengan satu puasa, bisaumi yaumin, dengan puasa satu hari, wala yaumaini, ataupun 2 hari, illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, kana yasumu sauman, dia itu sedang berpuasa, fal yasumhu, maka berpuasalah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Artinya anak-anakku, la taqaddamu, artinya anak-anakku tidak boleh mendahului puasa Ramadan baik 1 hari maupun 2 hari dengan puasa. Misalnya sebelumnya tidak pernah puasa sama sekali. Lah memasuki bulan Ramadan, terus anak-anakku sekalian malah puasa di akhir bulan Sya'ban. Tak puasa untuk latihan misalnya, besok kan Ramadan, sekarang puasa. Lah itu tidak boleh, kecuali anak-anak sudah terbiasa dengan puasa-puasa sebelumnya. Puasa sebelumnya apa Pak? Misalnya ya puasa Daud, puasa Dalail, atau puasa Senin Kamis misalnya. Lah kebetulan hari pertama Ramadan itu jatuh di hari Selasa. Anak-anakku semua sudah terbiasa untuk puasa Senin Kamis. Otomatis hari Seninnya kan puasa.
lah itu boleh. Tapi kalau sebelum-sebelumnya nggak pernah puasa sama sekali setahun itu, lah memasuki bulan Ramadan terus puasa, lah itu tidak boleh. Maksudnya seperti itu. Itu di hadis yang pertama. Terus hadis yang kedua, wa an Ammar bin Yasirin, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya. Ammar berkata, man shomal yauma alladzi yushakku fihi faqad aso abal qasim. Artinya, man shoma, barang siapa yang berpuasa, al yauma, satu hari, alladzi yushakku, yang diragukan, fihi, di dalam hari itu, faqad aso, maka sungguh dia telah berbuat maksiat. Sungguh dia telah bermaksiat abal qasimi, kepada bapaknya Qasim. Bapak Qasim maksudnya siapa? Di sini adalah keterangannya adalah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena putra Nabi kita Muhammad itu ada yang namanya Qasim. Zakarohu al-Bukhari, disebutkan oleh Imam Bukhari ta'liqan, secara taklid. Wa wasolahu al-khamsah, disampaikan juga oleh Imam Khamsah. Wa sohahahu, dan disohihkan oleh Ibnu Huzaimah, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Hadis yang kedua dari Ammar, informasi dari Ammar bin Yasir ini menerangkan bahwasanya barang siapa yang puasa al yauma yushakku fihi, kok diragukan di dalam puasa itu misalnya sudah masuk waktu Ramadan atau belum, seperti itu. Jadi di dalam kita berpuasa itu harus yakin. Artinya kita sudah mantap bahwasanya ini adalah sudah bulan Ramadan. Nah, kalau enggak yakin atau ragu, berarti kita sudah di dalam kitab ini kita sudah berbuat maksiat kepada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kedua hadis ini cukup jelas ya anak-anakku semua. Ya, Bapak lanjutkan hadis yang ketiga. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Umar, informasi hadis ini berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar, Ibnu Umar itu pernah mendengar Rasul Muhammad itu bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu. Bersabda bagaimana? Idza ra'aitumuhu, apabila kalian semua itu menyaksikan hilal, fasumu, maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, juga kalian ketika menyaksikan hilal juga, maka berbukalah, artinya berlebaranlah. Aftir itu segera, arti aslinya segera, bisa berbuka, bisa terus berlebaran juga bisa. Fa'in gumma alaikum, tetapi jika terdapat keraguan pada diri kalian, fakduru lahu, maka undurlah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Jadi Ibnu Umar itu suatu saat pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kalian itu sudah melihat hilal artinya itu apa ya? Bulan itu. Ini sudah masuk tanggal ini sudah masuk tanggal ini. Misalnya kalian berada di bulan Syaban, terus sudah menyaksikan hilal masuk waktunya Ramadan, maka segera untuk berpuasalah. Tapi kalau belum yakin, belum mantap, ini masuk Ramadan apa belum, ya jangan. Tapi sekarang kita sudah dimudahkan dengan adanya Kementerian Agama. Jadi sudah ada tokoh-tokoh, sudah ada orang-orang yang memang khusus untuk menangani hal itu. Jadi tidak perlu ribet-ribet untuk nyari hilal sendiri. Wah, saya tak ke pantai untuk nyari hilal, saya tak ke mana untuk
oh memastikan ini bulan Ramadan apa belum? Tidak perlu karena sudah ada Kementerian Agama. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau sudah nampak juga bulannya, kalau ini bulan Syawal, maka segera berlebaran. Wa in gumma alaikum faqdurulah. Nah, tapi kalau ini belum jelas, ini sudah masuk waktu Syawal apa belum ya? Nah, itu mending puasa lagi sampai 30 hari. Fa in ugmiya alaikum faqduru lahu salasina. Fa in ugmiya, kalau terdapat keraguan alaikum pada diri kalian, faqduru lahu, maka teruskanlah, undurlah salasina sampai 30 hari. Walil Bukhari, menurut Imam Bukhari, fa akmilul iddata salasina, sempurnakanlah al iddah, iddahnya itu, hitungannya itu sampai salasina 30. Walahu fi hadis si Abi Hurairah, menurut Imam Bukhari itu ada di hadisnya Abu Hurairah. Walahu fi hadis si Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan menurut Imam Bukhari juga yang ada di hadisnya Abu Hurairah, fa akmilu iddata Sya'bana salasina, hitunglah mulai bulan Sya'ban itu setelah Ramadannya 30 hari. Misalnya gini kan, kebanyakan bulan Komariah itu tanggalnya sampai 29, ya toh, nggak nyampe, jarang sekali 30 hari. Lah misalnya Ramadan itu juga seringnya 29 hari. Tetapi ketika di tanggal 29 misalnya, terus menyaksikan hilal kok nggak tampak-tampak karena mendung dan lain sebagainya, wah ini kok nggak ada hilal, apakah besok ini sudah dikatakan Sya'ban apa belum ya? Maka dari itu apa? Kalau mamang atau ragu seperti itu, kalau memang nggak terlihat sama sekali loh ya hilalnya, itu yang terjadi apa? Untuk mengundur puasanya sampai 30 hari biar mantap. Itu anak-anakku sekiranya yang dapat Bapak sampaikan beberapa hadis tentang puasa Ramadan, yaitu tentang bagaimana teknisnya untuk kita itu masuk bulan puasa apa belum. Nah itu, ini adalah tuntunan dari Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, sekiranya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.